Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismir Mutiara dengan NPM 234101062 dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Hari ini saya belajar tentang topik mengenai kebutuhan gizi bayi dan balita. Nah, dalam topik ini secara garis besarnya menyangkut tentang IMD atau inisiasi menyusu dini, pemberian ASI eksklusif, kebutuhan gizi bayi dan balita, pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Lumayan cukup banyak ya, tapi saya rasa saya mulai memahaminya ketika saya sudah membacanya berulang kali. Dan yang saya pelajari adalah mengapa gizi penting bagi bayi dan balita. Nah, sebelum ke sana, apa bedanya bayi dan balita? Bayi adalah anak usia dari 0 sampai 11 bulan, sedangkan balita adalah anak usia dari 12 sampai 59 bulan. Balik lagi ke yang awal, mengapa gizi penting bagi bayi dan balita? Yang pertama, karena periode emas pertumbuhan terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan, di mana terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dan cepat, dan apabila gizinya tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada fase-fase berikutnya. Ini bersifat irreversible atau tidak dapat diperbaiki. Dan pada fase ini juga terdapat pertumbuhan otak yang sangat cepat hingga usia 5 tahun yang disebut golden period. Yang kedua, fase pertumbuhan yang lebih cepat dari keadaan normal yang disebut dengan growth spurt. Fase ini ditandai dengan bayi sering rewel, pola tidur berubah, dan hal yang harus diperhatikan, ibu harus menyusui bayinya lebih sering dan jangan lupa untuk minum air putih yang banyak dan beristirahat. Yang ketiga, gizi yang memadai. Digunakan untuk pertumbuhan otak, perkembangan kognitif, dan menjaga kesehatan bayi. Nah, selanjutnya ada IMD atau inisiasi menyusu dini, adalah proses menyusu yang dilakukan segera, dilakukan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah kelahiran. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu dan memberikan dia kesempatan untuk mencari puting susu ibu dan menyusu sendiri. Lalu ada manfaat IMD. Yang pertama, mencegah terjadinya hipotermia karena suhu ibu merupakan sumber kehangatan bagi bayi. Yang kedua, kunci keberhasilan ASI eksklusif. Yang ketiga, menurunkan resiko kematian bayi dan balita. Dan yang keempat, mempererat ikatan batin antara bayi dan ibu. Nah, kemudian ada ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak ia dilahirkan selama 6 bulan tanpa tambahan makanan ataupun minuman lainnya. Nah, kenapa harus 6 bulan? Yang pertama, karena sistem imun bayi belum matang, sehingga jika dia diberikan MPASI sejak dini, maka itu akan membuka gerbang untuk kuman-kuman masuk sehingga ia menjadi sakit. Yang kedua, organ pencernaan belum matang. Yang ketiga, mengurangi risiko terkena alergi dan reaksi imun, karena jika diberikan MPASI terlalu dini, dia juga si sel-sel dalam ususnya itu belum siap untuk menerima zat yang lebih kompleks, sehingga dia akan menyebabkan reaksi imun dan juga alergi. Yang keempat, mencegah obesitas di kemudian hari. Yang kelima, mengoptimalkan pertumbuhan otak. Yang terakhir, berkembangnya emosi bayi, karena bayi jadi lebih sering di dekapan ibu sehingga ia dapat mendengar detak jantung ibu yang telah ia kenal sejak berada di dalam kandungan, dan rasa disayangi inilah yang akan menjadi dasar perkembangan emosi bayi, menjadikan dia lebih percaya diri dan juga mempunyai spiritual yang baik. Lalu berikutnya komposisi ASI. ASI adalah emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan mineral. Komposisi ASI dipengaruhi oleh yang pertama, status gizi dan asupan gizi ibu. Yang kedua, stadium laktasi. Stadium laktasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kolostrum, yaitu ASI kental berwarna kuning yang diperoleh dari hari 1-3 atau 7-10 hari setelah melahirkan. Nah, yang kedua ada ASI peralihan atau ASI transisi antara kolostrum hingga ASI matur. Yang ketiga ASI matur, yaitu ASI yang diproduksi di minggu kedua setelah melahirkan. ASI ini mempunyai komposisi karbohidrat, lemak, protein, mineral yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi. Diperhatikan ibu saat bayi menyusu. Yang pertama, kenali kebiasaan menyusu.
Yang kedua, ibu tahu jika anaknya sudah kenyang menyusu. Yang ketiga, pastikan anak mendapatkan ASI formik dan Hilmik. Formik adalah ASI yang muncul di awal yang mengandung lebih banyak cairan dan protein yang digunakan untuk menghilangkan dahaga bayi. Sedangkan Hilmik adalah ASI yang keluar di akhir yang lebih banyak mengandung protein dan lemak untuk supaya bayi lebih cepat kenyang dan juga menaikkan berat badan bayi. Lalu berikutnya, kebutuhan gizi bayi dan balita. Kebutuhan gizi bayi pada saat usia 0 sampai 6 bulan tercukupi dengan pemberian ASI saja, frekuensi 6 sampai 8 kali sehari atau lebih. Nah, pada saat lebih dari 6 bulan mulai dikenalkan dengan MPASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, lalu berikutnya ada PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Nah, PMBA yang baik diantaranya yang pertama, IMD atau inisiasi menyusu dini, yang kedua ASI eksklusif usia 0 sampai 6 bulan, yang ketiga pemberian MPASI, dan yang keempat melanjutkan menyusu hingga usia 2 tahun atau lebih. Lalu ada pemberian makan responsif, yaitu pemberian makanan sesuai pemenuhan gizi bayi dan juga fisiologis anak serta rasa timbal balik antara anak dan juga orang tua. Di antaranya susui bayi semau bayi, biarkan dia makan di tempatnya sendiri jika sudah bisa. Durasi makan 30 menit atau bisa 45 sampai 50 menit jika ada kendala. Jangan memberikan minum terlalu banyak. Ciptakan suasana yang menyenangkan, jangan memaksa dan mengancam untuk agar dia mau makan. Juga hindari TV atau media elektronik lainnya sehingga dia bisa fokus pada makanannya sendiri. Lalu yang terakhir, masalah pemberian ASI. Jika ASI diberikan terlalu dini, maka akan menyebabkan infeksi dan juga sulit mencerna makanan. Jika ASI diberikan terlambat, maka pemenuhan gizinya akan kurang dan juga akan meningkatkan risiko alergi. Bayi mengemut makanan, gerakan tutup mulut, sebaiknya sediakan variasi makanan yang menarik. Picky eater, juga perkenalkan bayi dengan berbagai jenis makanan. Dan yang terakhir, sulit BAB. Sebaiknya perhatikan kecukupan serat dan cairan pada tubuh bayi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.